Bab 555. Pergi. Daniel meletakkan tablet menjawab dengan datar. Temui Tuan L. Mengerti. Aku akan mengaturnya. Rian mengangguk. Oh ya, kabarnya. Garcia memberikan undangan pada Nona Tracy. Ya, aku sudah menduganya. Daniel menginstruksikan. Siapkan gaun untuknya. Pergi bersama. Baik. Rian segera menelpon dan mengatur. Di sini Carla dan Charles sedang menonton video pengenalan grup Skywell di tablet. Keduanya melihatnya sampai terkejut, membelalakkan mata. Wajah mereka dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Carla menunjuk layar tablet, berkata dengan penuh semangat, "Papi sungguh luar biasa. Sudah membuat begitu banyak robot yang begitu hebat. Juga ada berbagai jenis produk berteknologi. Astaga, Papi hebat sekali." "Benar, benar. Papi adalah idolaku." Ekspresi Charles sangat bangga. "Juga idolaku," kata Carla dengan tergesa-gesa. "Idola, idola." Roxy juga ikut berteriak. Akhir-akhir ini, ia belajar banyak kata. Bicaranya semakin lancar. Sudah mau sampai di perusahaan. Daniel mendongak dan melihat ketiga anak. "Pakai sepatu. Bersiap-siap turun." "Baik, Papi." Ketiga anak segera memakai sepatu. Ketiga perawat bersiap membantu. Daniel membuat satu gerakan. Biarkan mereka melakukannya sendiri. "Baik." Para perawat segera mundur. Carlos sudah selesai memakai sepatu dengan cepat. Gerakan Charles sedikit lambat karena kaki kanannya terkilir. Carla yang selalu lebih lambat dari kedua kakaknya, terlihat lebih lambat. Saat ini mobil sudah berhenti. Daniel juga tidak mendesak, melihat mereka dengan tenang. Carlos sedikit cemas dan berjongkok membantu kedua adiknya. Juga mendesak dan berkata, "Cepat sedikit, sudah sampai. Ada banyak orang yang sedang menunggu Papi di luar. Tidak perlu buru-buru, biarkan mereka melakukannya sendiri," kata Daniel pada Carlos. "Mereka tidak bisa mengandalkan bantuan kakak selamanya." "Oke." Carlos hanya bisa menyerah. Mengerutkan kening sambil melihat Charles dan Carla yang kesulitan memakai sepatu. Mencemaskan mereka dalam hati. Saat ini, para pengawal sudah turun dari mobil, membuka pintu mobil. Saat melihat para tuan dan nona muda masih memakai sepatu, sedangkan Daniel sedang duduk tegak, tidak berniat turun dari mobil, pengawal menutup pintu mobil dengan tergesa-gesa. Para pengawal dan staf perusahaan sedang menunggu di luar, berdiri dua baris dengan rapi. Tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mengapa Presdir masih tidak turun dari mobil? Satu persatu mulai tidak tenang dan gelisah. Beberapa saat kemudian akhirnya Charles dan Carla selesai memakai sepatu. Kedua bocah lelah sampai kepalanya penuh dengan keringat. Bahkan tidak lupa untuk minta maaf pada papinya. "Papi, maaf. Aku terlalu lambat. Lain kali pasti tidak akan menunda waktumu." "Benar. Aku juga." Charles segera menjelaskan. "Karena kakiku terluka, makanya menjadi begitu lambat." Pria sejati tidak boleh mencari alasan. Daniel mendidik dengan tegas. "Berhubung kakimu terluka, seharusnya lebih awal memakai sepatu. Jadi kamu tidak akan lebih lambat dari orang lain." "Ya, Papi benar." Charles menundukkan kepala dengan malu. Melihat Charles dikritik, wajah Carla langsung memerah. Melihat Daniel dengan takut, memoncongkan mulut kecilnya tidak berani bicara. Daniel tetap harus bersikap lebih lunak pada putrinya. Mengulurkan tangan padanya dengan lembut. "Papi." Carla segera tersenyum cerah, berteriak dan masuk dalam pelukannya. Daniel turun dari mobil dengan menggendong Carla, membiarkannya duduk di pundaknya, lalu menggandeng Carlos dan Charles pada masing-masing tangannya. Rian dan yang lainnya mengikuti di belakang. "Presdir Daniel, selamat pagi." Saat melihat Daniel, petugas keamanan dan staf resepsionis di lantai 1 tercengang. Semuanya curiga dengan mata mereka sendiri. Daniel membawa ketiga anak ke perusahaan, bahkan membiarkan satu bocah duduk di pundaknya, juga menggandeng kedua bocah yang lain dengan hati-hati. Jelas, identitas ketiga bocah ini tidaklah biasa. Siapa mereka? Bab 556. Para paman dan bibi. Selamat pagi. Carla yang duduk di pundak Daniel, melambaikan tangan kecilnya yang gemuk, menyapa semua orang dengan manja. "Semuanya, selamat pagi." Carlos dan Charles juga menyapa dengan sopan.
Selamat pagi. Selamat pagi. Semua orang panik, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Daniel sangat puas dengan penampilan anak-anak, membawa mereka berjalan ke arah lift. Carla membuka mata lebar-lebar, melihat sekeliling. Sorot matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Roxy berada di pelukannya. Gerakan dan sorot matanya sama persis dengannya. Carlos menegakkan tubuh, melihat ke depan dengan penuh kebanggaan. Meski kakinya terlatih-tatih, tapi Charles berusaha meniru penampilan Carlos. Melihat diri sendiri terlihat lebih berani. Tampang kedua bocah sama persis. Ekspresi juga sama persis. Sangat menarik perhatian orang-orang. Setibanya di lift, saat melihat Daniel, sekelompok staf yang sedang menunggu lift segera menyapa. Presdir Daniel, selamat pagi. Saat melihat ketiga bocah, mereka juga tercengang. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Pagi, Daniel membawa anak-anak masuk lift VIP. Pintu lift tertutup. Di luar semua staf berdiskusi dengan penuh semangat. Apa kalian melihatnya? Ketiga bocah yang dibawa Presdir sungguh menggemaskan. Benar, benar. Tampang mereka seperti boneka. Tampan dan cantik sekali. Juga ada seekor beo. Hahaha lucu sekali. Tapi apa hubungan mereka dengan Presdir? Aku juga tidak tahu, sungguh penasaran. Mungkinkah anaknya Presdir? Tidak mungkin. Presdir belum menikah. Bukankah Presdir akan menikah dengan Presdir Linda? Semuanya terus berbicara. Lebih bersemangat dibandingkan kapanpun. Bahkan tidak sadar bahwa lift sudah tiba. Sampai penjaga lift mengingatkan, barulah mereka menyadarinya. Masuk ke dalam lift dengan terburu-buru. Kalau sampai terlambat karena menggosip Presdir, maka akan sangat merugi. Bonusnya bisa berkurang. Di dalam lift VIP ketiga bocah merasa penasaran dengan segala hal saat melihat lift kristal ini. Bagian atas dan sekelilingnya dipenuhi dengan cermin. Mereka merasa sangat tertarik. Roxy melihat dirinya sendiri di depan cermin dengan membelalakkan mata, mengepakkan sayap, menyadari bahwa pantulan di dalam cermin sama dengan dirinya. Lihat itu. Ada beberapa pertanyaan yang sama persis dengannya di sekelilingnya. Ia terkejut sampai mengepakkan sayap, terbang di dalam lift, bahkan berteriak dengan antusias. Jangan berisik. Carla segera menegurnya sambil mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk pada Roxy. Papi suka ketenangan. Takut, takut. Roxy mendarat di tangan Carla. Carla memeluknya, mengelus kepala kecilnya, yang berbulu dengan pelan. Jangan takut. Jangan takut. Ini cermin. Mengerti? Cermin. Kelihatannya kelak harus sering membawa Roxy keluar melihat dunia luar. Ia bahkan takut dengan bayangannya sendiri. Charles menggeleng-geleng terlihat tidak berdaya. Papi. Liftnya masih terus naik. Sepertinya telingaku sedikit berdengung. Carlos mencengkram jari-jari Daniel dengan erat. Wajah kecilnya sedikit pucat. Kantor papi di lantai berapa? Lantai 68. Daniel mengelus kepala kecilnya. Sebentar lagi sampai. Ya, Carlos menelan air liur. Lalu mengingatkan Charles dan Carla. Charles, Carla, kalau telinga kalian berdengung telan air liur. Mami pernah bilang, itu bisa meredakannya. Baik, Charles dan Carla segera melakukannya. Roxy juga meniru gaya Carla. Tapi tidak bisa. Ia mengulur leher sampai sangat panjang. Terlihat sangat lucu. Ryan merasa menarik, bahkan menaikkan sudut mulutnya. Tak lama kemudian pintu lift terbuka. Para sekretaris kantor Presdir menyapa dengan hormat. Presdir Daniel, selamat pagi. Suara sapaan semua orang tiba-tiba berhenti saat melihat ketiga bocah. Semua orang tercengang melihat ketiga bocah dengan bingung. Tidak tahu siapa mereka. Mengapa bisa datang ke perusahaan bersama Presdir. Bahkan duduk di pundak Presdir. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.